Jangan lupa like, comment, dan subscribe ke channel PSAT Belotan TV. PSAT Jaya. Dadah. Ojo melu PSHT yen kowe ora seneng paseduluran. Tujuanmu melu PSHT yaitu persaudaraan mencari paseduluran. Sing pengen ora nyawijekne PSHT, kuwi perlu dipertanyakan keeshaane karo tingkat lorone sing ngajari. PSHT Jaya. Mas Bro. Bose Jaya Pertama, Jaya Pratama tuh Bose. Siap. Lah aku mangke kleru menggok rono lho. Ini ada nomor, itu ada nomor. Masku tapi sing unik kuwi. Masku to. Sebenarnya nomor masku sih sing lho makane nomor. Siap. Aku sik diutang wong kuwi. Ben ke Mas Eka. Mantap. Siap. نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام
lagi. Kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya seperti yang kita rasakan pada malam ini. Ketiga kalinya saya di sini sebagai pembawa acara dalam rangka halal bihalal dan salah PSHB dan kolam distrik Gurangere. Acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi kepada para sesepuh SHK yang berbahagia, kepada Pak Wajib yang dihormati, yang berhormati yaitu guru tua. Nyuwun sewu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah amma ba'du. Dumateng para sepuh, bini sepuh ingkang tansah kula hormati, khususnya kepada pengurus Yayasan SMK Ar-Rahman yang kami hormati, karena beliau telah mengizinkan kita untuk mengadakan kegiatan usaha dan halal bihalal. Yang kami hormati saudara-saudara pengurus distrik Gurangere, mulai dari Mas Kohong selaku Ketua Ranting Kawedanan, Mas Heru Ketua Ranting Bendo, Mas Soleh Ketua Ranting Tangerang, Mas Sugeng Ketua Ranting Montoro Nabi, dan saya sendiri Ketua Ranting Libian beserta segenap pengurus ranting. Yang kami cintai dan yang kami banggakan, saudara-saudaraku warga SHK yang berada di Panji Korlat, Panji Sri Kandi, yang setiap kali ada event kegiatan selalu berada di garis paling depan, sehingga kami selaku ketua koordinator distrik Gurangere merasa bangga kepada kita bisa berkumpul seperti ini hanya karena ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu perlu kita syukuri bersama atas ridho berkah dari Allah Ta'ala dengan membaca tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga keadaan yang seperti ini selalu dilimpahkan kepada kita sampai nanti. Nanti itu kita eksis di dalam organisasi kita yang tercinta. Saudara-saudara salam, dan kita semuanya warga SHK bisa masuk surga Allah. Amin. Saudara-saudaraku yang kami hormati, pertemuan pada malam hari ini yakni acara kesepahaman. Saudara yang kami hormati, saudara yang kami hormati, ini
Pangapunten Dumandang Sedayun. Ini tadi kami sudah menyampaikan beberapa tema. Rasa-rasa ini kami adakan sudah lama, tiap 2 bulan sekali, bahkan menjadi percontohan distrik Masbate, distrik Magetan. Pada saat ini kita mengadakan sarasa di ranting untuk Nabi. Jadi distrik ada 5, Burandareng, Pakeran, Bundo, kemudian Limbian, jadi ada 5, Bundo, Pakeran, Toro, Alberna, Limbian. 2 bulan sekali kami rutin mengadakan kegiatan sarasian, bahkan kami rutin mengadakan kegiatan pendadaran satu distrik, paling tidak siswanya 800 sampai 900. Hanya karena corona COVID ini kami juga menyikapi ketentuan pemerintah. Tapi kami tetap komit berkaitan dengan program kami, yakni distrik Burandareng. Ini adik-adik kami dari pengurus ranting, dari Korlat, dari Srikandi, dari 5 ranting. Ini paling tidak kami memang mengundang masing-masing ranting sekitar 20 mas, sehingga sekitar 100 sampai 200 personil. Anak tersebut sempat ada di bawah. Kemudian kami perlu memperkenalkan Kamas, niki Kamas Tolong, niki Ketua Ranting Burandareng, mantan anggota dewan yang tidak pernah berhenti. Sementara ini RDN masa muda-muda mungkin terdangan oleh ingkang kali niki Dimas Soleh, orang mintakan ini bangsa saya hasilnya. Niki saudara paling muda Ranting Inggoronadi baru lahir beberapa tahun yang lalu, Kamas Sugeng. Niki anggota dewan Mas Heru, Ranting Bundo, Lobiambak, Mas Suryanto, Ranting Limbian, sekaligus koordinator distrik, penasihat utama Mas Wajib. Niki mas-mas saking 5 ranting, khususnya didominasi Sedulur Korlat, pasukan siap tempur jalan kedatangan. Ini saudara kita. Untuk itu kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan yang kami hormati semua sedulur budaya kita. Yang tidak mungkin saya sebut satu-satu nanti malah salah. Adik-adik saya yang saya banggakan, pertama saya mohon maaf sekaligus mohon maaf lahir batin di bulan yang penuh berkah ini. Saya secara pribadi maupun sebagai bupati mohon maaf lahir batin kepada adik-adik saya dan seluruh pengurus ranting dan penasihat dari PSAT sedistrik Burandareng. Saya betul secara tulus menyampaikan. Dan yang kedua, memang namanya yang benar itu Burandareng dulu. Dulu zaman kalau saya baca sejarah Burandareng itu malah ada 2 kadipaten mas. Jadi Burandareng itu dulu Magetan ini dari beberapa kadipaten, ada Kadipaten Purwodadi, Maspati. Kalau Maspati itu dulu Kadipaten Bramintan, jadi Mataram itu Bupati Agul-Agulnya itu di Maspati. Makanya bupatinya dari Maspati. Nah, ini budaya. Jadi Ronggo Prawiro Dirjo itu Bupati Madiun yang memindah kabupatennya di Maspati. Kemudian punya istri, anaknya Budi Brono, Madureno ingkang wonten dan Ronggo Prawiro Dirjo itu anaknya Septot Adibasa Prawiro Dirjo itu panglimanya Diponegoro. Nah, salah satu prajuritnya Diponegoro itu adalah yang menyingkir menjadi ulama yang mendirikan masjid di negara. Jadi itu sejarahnya gitu. Ya, jadi Rejo, Budekan itu catatan itu saya baca di catatan dari Sejak Madiun tahun 1930.
Jadi yang benar Gudang-Garing namanya. Jadi Gudang-Garing itu terjadi di Gudang-Garing. Magetan sendiri dari kami. Jadi dulu banyak. Ada di saya yang saya banggakan. Artinya apa? Artinya bahwa dulu bisa saja yang namanya prajuritnya di Ponorogo itu pasti ahli perang, ahli pecah, istilahnya namanya aja belum PS1 mungkin bisa jadi. Tetapi jiwa kepahlawanannya itu sudah melekat di dada. Dan Bupati Magetan dulu kirim surat ke bupati-bupati di daerah Madiun ini, ayo nyempuyung di Ponorogo melawan itu. Jadi sejarahnya artinya apa? Artinya orang kita, orang Magetan itu sejak dulu sejarahnya adalah tidak suka kepada ketidakadilan, kezaliman, dan itu kalau kita menilai dari sejarah yang sudah. Demikian juga perkembangan Islam, perkembangan agama Islam masuk ke Indonesia ini salah satu yang menyebarkan adalah pengikut-pengikut di bawah. Siapa tahu ya, di antaranya jurus-jurus dari PS1 itu jurusan di Ponorogo yang ngerti ya, siapa tahu. Karena yang Suro itu kemudian kan di Ponorogo sendiri kan 1825 sampai 30. Ya. Sedangkan yang Suro itu kan setelahnya ya, jadi siapa tahu ya, karena apa? Karena ceritanya yang Suro sendiri bisa menciptakan jurus-jurus itu kan pergi ke kemana-mana ya, kemudian diformulasikan menjadi jurus itu. Jadi kita patut bersyukur bahwa jurus-jurus yang kita miliki itu dari berbagai aliran ya, dari berbagai aliran di pencaksilat di Nusantara. Ceritanya itu yang saya tangkap. Mudah-mudahan saya tidak salah. Amin. Karena saya sudah pisahkan sudah 30 tahun berkumpul ya. Mulai tahun 74 sampai sekarang. Ya, adik-adik saya belum lahir lah. Ya. Kalau baru sudah tahun 74 sudah disahkan. Saya bersama dengan Kiai Yudi, jadi tafsir. Jadi Kiai Yudi itu saya dan latihannya dulu di Maspati, yang pertama kali kalau organisasi di Magetan itu di Maspati saya ya, terus kemudian se-Indonesia itu pengesahannya di Madiun dulu. Jadi pengesahan seluruh Indonesia itu dulu di Madiun. Jadi kalau adik saya bercerita ya, ketika saya disahkan kebetulan dulu kalau sebelum umur 17 belum disahkan. Saya kebetulan Pak Bupati itu mulai ikut saya itu mulai kelas 2 SMP. Ya, jadi bayangkan 4 tahun ya. Jadi satu angkatan ini sekitar 250 yang disahkan hanya 17. Ya, sudah 200. Terus kebetulan pas disahkan pas ulang tahun saya jadi ingat betul ya, tanggal 3 bulan 2 tahun 74. Pas persis ulang tahun saya. Karena saya 17 tahun pas ulang tahun saya akhirnya disahkan karena pas umur 17. Jadi gara-gara jadi kalau seandainya itu mungkin saya dimundur lagi karena belum umur 17. Dan disahkan waktu itu di Madiun dan jumlahnya tidak banyak ya, se-Indonesia itu tidak banyak. Waktu itu sebelum disahkan jam 12 malam toko bisu ya, dan beli ngomong itu dekat di yang jadi maaf ya, perguruan yang di Nongno itu belum ada, ya ada namanya tapi tidak ada aktivitas ya. Jadi kita kesana itu tidak apa-apa, malam hari kita nyekat di sana nggak apa-apa ya, malam hari kita jam 2 jadi rukun gitu ya, dulu tidak ada ini konflik ini. Pernah kejadian begini, ada adik saya. Pada waktu saya membuka di Magetan setelah disahkan tahun 75, itu kita membuka di Magetan itu selalu gagal, tidak pernah berhasil. Karena apa? Karena ada perguruan yang sudah lama ada, Perpodikawa, terus apa, ada organisasi. Nah, pada waktu saya kemudian membuka pelatihan pertama di sebenarnya Masjid Agung di sini itu, maaf ya, kemudian lampunya dimatikan di sabotase.
itu gimana kan? Magetan itu kan cilik, kan gampangnya ambilnya itu paling kelakuan itu. Jadi gitu. Tapi saya sama dua teman itu hanya apakahnya memang kaku dia, gitu ya, kaku dia pengen api-api, apa pengen lain, pengen api-api dia. Kalau kita bersama beranu, nanti kita pelatihan yang baik, ya. Jadi saling apa itu kompetisi yang baik, bukan caranya seperti itu. Ya akhirnya ya damai terjadi teman akrab, ya nggak apa-apa, ya nggak gelut, ya nggak apa. Itu cara kita menyelesaikan. Akhirnya dengar Pak Panuju sebagai kepala Kodim, asal Panujunya ya Pak Panuju dengar kalau kita ada agak-agak gitu, terus kemudian kita dipanggil sama kepala Kodim. Oke, ini nggak usah ngobrol, Pak. Kita kok baik-baik, kita bukan sudah damai, nggak apa-apa. Terus ini SRT latihan di Kodimnya. Akhirnya SRT latihannya di Kodim di belakang itu. Nah, setelah latihan di belakang, kemudian karena gagal terus mengesahkan di Magetan itu, kemudian saya sampai punya nazar, maaf, saya sebelum lulus SMA harus sudah mengesahkan. Sampai saya punya nazar gini, kalau aku sampai bisa mengesahkan di Magetan ini, aku harus melaku soal Magetan ada suruh. Saya setuju. Begitu saya mengesahkan, saya jalan kaki, ya dari Magetan sampai Sungguh. Karena apa? Karena saya punya keyakinan kalau sudah saya mengesahkan, berarti SK akan berkembang. Itu keyakinan. Jadi dulu jalan Sarangan sampai Cemoro Sewu itu masih jalan makadam deh. Jadi masih jalan apa? Batu-batu itu. Jadi kalau kita jalan kaki pegangan kadang-kadang gitu. Karena licin. Malam tadi bapak saya. Ya, jadi sampai kemudian itu yang ya, saya hanya cerita untuk bernostalgia bahwa SHT itu perjuangannya kayak gitu. Mari kita rawat setelah besar kayak gini, ya. Dan kita ini dulu niat kita adalah persaudaraan. Jadi Mas Imam dulu kalau memberi ke SHT, pencak itu sebenarnya adalah hanya ya daya tarik. Ya, daya tarik supaya orang mau kumpul. Nek kon kumpul, ayo persaudaraan yuk mau. Ya. Oleh sebab itu caranya supaya berkumpul itulah kemudian ada daya penarik yaitu pencak silat. Nah, di dalam pencak silat itulah kemudian ditanamkan nilai-nilai keluhuran. Nilai-nilai keluhuran. Makanya nilai-nilai keluhuran di SHT itu luar biasa kalau kita terapkan menjadi sudah yakinlah pada kita jenengan akan selamat di dunia dan di akhirat. Amin. Karena apa? Karena ajarannya luhur. Ya, ajarannya luhur. Kalau kita terapkan betul, ya sudah itu adalah nilai-nilai kalau dalam bahasa tingginya, bahasa sekolahnya itu mempunyai nilai-nilai universal. Agama apapun tidak akan ada yang bertentangan dengan nilai-nilai keluhuran di SHT. Tidak ada. Dari Buddha, dari Hindu, dari Islam, tidak ada yang bertentangan. Ya. Siapa yang apa ada agama yang menentang manusia yang berbudi luhur yang tahu dengan yang salah? Kan tidak ada. Ya, tidak ada. Jadi semua agama akan mengarah ke arah yang ke sana. Seperti itu, ya kita menyayangkan semua. Saya sebagai bupati juga menyayangkan. Suatu saat saya bermimpi, kita semua harus bermimpi. Suatu saat PSHT itu luput. Suatu saat. Ya, jadi itu harus menjadi cita-cita kita semua. Karena dulu SH itu didirikan untuk itu, untuk bersaudara. Maaf ya, pada waktu SH belum banyak dulu. Maaf, saya itu dulu kalau gitu ya, beberapa bulan sekali gitu mengunjungi Mas Larjo di Jogja gitu ya, latihan di sana. Akrab sekali kita tidur di kos-kosannya sana, ke Cilacap, sampai Cilacap sudah putaran untuk tempat haji saya. Iya, boncengan gitu.
Ya, karena di sana merintis SHT di Cilacap, ke Temanggung, sepeda motor mampir ya, di sana. Begitu rasa persaudaraan di antara kita, karena belum banyak, ya, belum banyak. Nah, kemudian itulah kemudian apa? Nah, pohon itu deh, kalau sudah besar, ya, kalau akarnya tidak kuat, gampang ambruk. Ya, jadi kalau pohon itu besar, itu kuat kalau akarnya besar. Itu harus jadi pegangan kita. Nah, kita nanti kalau terus begini terus, misalkan kalau terus nanti kita disalib dengan perguruan tinggi lain. Jadi sungguh loh ya. Kalau kita tidak hati-hati, nah itu sebabnya jadi tantangan kita sungguh. Jadi keluarga Esa harus menjadi contoh ya, menjadi tauladan dimanapun ya, menjadi contoh di dalam kehidupan, sekolah kita, punya anak yang baik dan saya kira kalau itu dijalankan saya yakin ya. Nah kemudian saya juga terima kasih kepada semua kakak Esa Ternate. Saya selaku bupati penjenengan sudah mengkuyung saya insya Allah saya akan tetap amanah ya, saya tidak akan memikirkan diri saya sendiri, tetapi saya juga mengingatkan kepada saya dan kita semua, itulah cara saya menjaga nama baik Esa Ternate. Saya harus jadi orang yang baik, saya harus jadi bupati yang baik, ya saya harus jadi bupati yang tidak menyimpang, tidak jadi bupati yang baik. Itu cara saya. Itu adalah cara saya membesarkan nama persaudaraan besar. Itu cara saya. Saya harus menjadi orang yang harus bupati yang berhati-hati, ya lurus, ya ini dan itu cara saya. Ya, karena apa? Karena kami memegang teguh yang ajaran Esa. Saya bersyukur, saya sangat bersyukur saya dibesarkan dan disahkan menjadi warga Esa. Kalau saya tidak menjadi warga Esa, nanti saya tidak akan menjadi manusia. Sungguh, saya menjadi percaya diri. Kemudian kalau saya di Jakarta dulu tidak pernah takut berhadapan dengan siapapun, karena saya benar, karena ajarannya Esa kan begitu. Tidak pernah meniat-niut. Jadi itu pegangan-pegangan yang biasa. Tidak akan bertengkar, apalagi sesama sebiologika. Itu yang harus kita. Nah, kemudian yang ketiga, saya terima kasih saat ini pemerintah sudah melonggarkan. Alhamdulillah Magetan ini termasuk kabupaten di Jawa Timur yang paling adaptif, paling gampang masyarakatnya diajak memerangi COVID. Jadi Magetan ini termasuk 10 besar di Jawa Timur yang angka vaksinnya baik. Tepuk tangan dong. Yang nyokok aja dengan jenengan. Ya, kalau enggak jenengan orangnya saya itu di Magetan itu kan pegang peranan. Abang hijaunya Magetan itu tergantung jenengan. Ya, saya setuju. Ya kan? Jenengan ngomong aja misalkan, ayo nolak vaksin, ngomong gak kabeh demo. Coba aja, ya kan? Nah, tapi berkat jenengan semua, nah, alhamdulillah Magetan ini termasuk kabupaten yang bayangkan ya, kota di Jawa Timur itu kotanya aja ada 8. Kita masuk 10 besar. Kalau kota orangnya sendiri semua, gampang ngajak orang kota Madiun, kota Surabaya, kota Malang, vaksin orangnya sendiri. Tapi dari kabupaten nggak bisa. Maaf ya, di Madura itu angka vaksinnya rendah. Tapi Magetan adalah angkanya sangat tinggi. Ini saya yakin ini kontribusi bantuan saudara-saudara saya dari BSD. Pada kesempatan ini, pada tempatnya, kalau saya mengucapkan terima kasih kepada panjenengan semua yang telah menyukui, itulah caranya kita mencintai saudara kita, bapak ibu kita, anak-anak kita dengan cara kita. Sudah terbukti
saat ini setelah vaksin melebihi 70%, sekarang sudah mulai. Malam ini saya dapat WA dari Kepala Dinas Peternakan PSHT yang jadi peternak. Ya. Ini mulut kuku sudah masuk di Magetan. Ya, jadi kemarin itu baru di Gresik, ya, Sidoarjo. Hari ini malam ini tadi kami dapat WA dari Jogja. Jadi sapi-sapi kita yang diperiksa di sana itu ternyata sudah masuk di lokasi, ya, karena Acara yang terakhir penutup. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Saya selaku pembawa acara undur diri apabila ada kurang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Siap. Siap. Alhamdulillah, dulur-dulur, acara pada malam hari ini berjalan lancar, khidmat, tidak ada halangan apapun, sukses semua. Sekian dari saya, bila ada salah ucap ataupun sifat baik sengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, PSHT Jaya.